teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah ilmu memanipulasi atom dan molekul dalam skala nano sampai 80.000 kali lebih kecil dari lebar rambut manusia. Nanoteknologi adalah ilmu inovatif yang mencakup desain, karakterisasi, produksi, penerapan struktur, perangkat, dan sistem dengan mengontrol bentuk dan ukuran pada skala nanometer yang mencakup rentan ukuran dari 1 nanometer hingga 100 nanometer, di mana 1 nanometer adalah 1 miliar meter. Sangat kecil, bukan? Penggunaan nanoteknologi telah merambah berbagai aliran ilmu pengetahuan, dari elektronik hingga kedokteran, dan kini telah ditemukan aplikasinya di bidang kosmetik dengan mengambil nama nanokosmetik. Bukan berita baru lagi bagi perusahaan kosmetik bahwa nanoteknologi adalah jalan masa depan. Berbagai jenis bahan nano yang digunakan dalam kosmetik termasuk nanosom, liposom, fluorin, nanopartikel lipid padat, dan lain sebagainya. Telah ditemukan dari berbagai survei bahwa hampir semua produsen kosmetik besar menggunakan nanoteknologi dalam berbagai produk mereka. Inilah grafik peringkat 10 perusahaan kosmetik teratas dunia dalam hal peringkat paten terkait nano, berdasarkan database Especially. Raksasa kosmetik Estée Lauder memasuki nanomarket pada tahun 2006 dengan berbagai produk yang mengandung nanopartikel. L'Oreal, perusahaan kosmetik terbesar di dunia, mendedikasikan sekitar 600 juta dolar dari pendapatan 17 miliar dolar untuk paten nano dan telah mematenkan penggunaan lusinan partikel nanosom. Dalam pengembangan produk kosmetik, teknologi nano banyak digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja dan manfaat kosmetik, mulai dari produk pelembab dan krim anti penuaan hingga produk perawatan rambut. Selain berdampak positif dalam meningkatkan kinerja dari produk kosmetik, teknologi nano dapat digunakan untuk merubah sifat-sifat material. Perubahan sifat material yang dimaksud adalah perubahan warna, transparasi, kelarutan, dan reaktivitas kimia. Hal tersebut menjadikan teknologi nano semakin menarik untuk diterapkan oleh para peneliti atau industri kosmetik untuk meningkatkan sifat-sifat produk kosmetik yang mereka kembangkan. Adapun jenis produk kosmetik nano yang akan mudah kita temukan di pasar kosmetik diantaranya pelembab, sampo, sabun, deodoran, pasta gigi, tabir surya, pelembab rambut, parfum, krim anti penuaan dini, pewarna kuku, lipstik, eyeshadow, dan alas bedak. Terdapat 2 target penting dalam penerapan teknologi nano yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik. Yang pertama, sistem pembawa atau enkapsulasi. Sistem ini dimaksudkan agar bahan berkhasiat dalam kosmetik dapat menembus ke lapisan kulit yang lebih dalam, di mana bahan yang berkhasiat tersebut akan mengaktifkan metabolisme kulit dengan tujuan meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Salah satu bentuk sistem ini dikenal dengan sebutan emulsi nano. Sistem ini sering diaplikasikan dalam produk deodoran, tabir surya, sampo, dan produk perawatan kulit dan rambut. Emulsi nano menjadi salah satu bentuk dari penerapan teknologi nano untuk meningkatkan penetrasi bahan kosmetik ke dalam kulit. Yang kedua, ada filter pelindung UV dalam kosmetik tabir surya. Penggunaan bahan dengan ukuran nano dalam produk tabir surya dapat meningkatkan kemampuan dalam mencegah kerusakan kulit akibat UV. Titanium dioksida dan zinc oksida yang telah secara luas digunakan dalam produk tabir surya ketika diformulasikan dalam kisaran ukuran 20 nanometer dapat menjadi filter UV yang efisien. Formula nano bahan-bahan tersebut telah memberikan kinerja yang jauh lebih baik daripada formulasi dalam ukuran
partikel yang lebih besar, mampu memantulkan cahaya tampak dan menyerap UV dengan efisiensi yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat memberikan perlindungan yang tinggi terhadap UV dan tidak menyebabkan efek merugikan terhadap kesehatan kulit. Lalu, apa keuntungan pemakaian partikel nano dalam kosmetik? Teknologi membuat partikel menjadi kecil dengan tujuan meningkatkan kemampuan kosmetik agar dapat diserap ke lapisan dalam epidermis, sehingga zat aktif dalam kandungan akan mampu memperbaiki sel dermis dan epidermis dari kerusakan yang terjadi dengan lebih cepat dan efektif. Sebelum ditemukannya teknologi nano, usaha tersebut sudah dijalankan dengan berbagai cara, yaitu dengan menambahkan bahan yang dapat mengelupaskan atau mengiritasi kulit. Misalnya, asam salisilat, asam alfa hidroksi, atau retinoid. Pernah juga dilakukan polarisasi ion kosmetik dengan cara ionisasi, lalu ditambahkan liposom agar meningkatkan daya absorpsi, menambahkan zat yang penetration enhancer atau cara terapi meso. Sejauh ini, cara-cara meningkatkan bersifat absorpsi kandungan kosmetik tidak menjadi masalah, karena ukuran partikel masih cukup besar sehingga tidak dapat menembus sel organ vital dalam tubuh. Bila partikel kosmetik dibuat amat sangat kecil, maka kandungan dapat menembus sawar jaringan, termasuk pembuluh darah, sel paru-paru, sel otak, dan bahkan DNA. Insoluble nanopartikel yang digunakan dalam UV filter menyebabkan tidak kasat mata, namun masih dapat mengabsorpsi radiasi sinar UV, sehingga larutan menjadi jernih dan transparan. Keuntungan kosmetik dengan partikel nano adalah tidak menyebabkan efek samping alergi kontak. Lalu, apa kerugian pemakaian partikel nano dalam kosmetik? Kemampuan partikel nano menembus berbagai sawar jaringan menyebabkan partikel mampu berada dimanapun dalam tubuh manusia. Sudah ratusan produk kosmetik berukuran nano dijual di pasaran. Lipstik yang mengandung titanium oksida ukuran nano dapat tertekan ke saluran cerna, diserap khusus halus, dan dapat mencapai aliran darah dalam waktu beberapa menit. Foundation jenis powder dapat terinhalasi melalui saluran napas dan sampai ke dinding alveoli dalam hitungan detik. Kosmetik pelembab tubuh yang mengandung tabir surya dengan partikel nano dapat terabsorpsi dalam hitungan menit dengan jumlah yang besar, terutama bila kulitnya luka dan teregang ketika berolahraga. Para peneliti memperkirakan kemungkinan resiko terhadap kesehatan akibat penggunaan kosmetik jangka panjang, seperti kerusakan paru-paru, toksisitas sel di semua jaringan, kerusakan DNA, gangguan bayi dalam kandungan, dan kanker akibat radikal bebas kosmetik yang terkena sinar UV. United Kingdom Royal Society, sebuah lembaga ilmiah tertua dan terpercaya di Inggris, menetapkan bahwa setiap produk yang mengandung partikel nano harus diperlakukan sebagai zat kimia baru dan harus dilakukan penelitian keamanan sebelum digunakan dalam produk konsumen, serta harus ditulis dalam label untuk memberi informasi yang benar. Dengan adanya potensi negatif dari kosmetik nano dan peningkatan jumlah produk kecantikan yang mengandung bahan nano di pasar kosmetik, maka diperlukan adanya regulasi khusus yang harus diberikan oleh pemerintah kita mengenai penilaian keamanan produk-produk tersebut. Untuk para pengguna produk kosmetik, diharapkan untuk lebih hati-hati dan berupaya untuk mencari informasi terkait keamanan dari bahan-bahan kosmetik yang akan digunakan. Selain itu, hindari penggunaan produk kosmetik ketika kulit kita sedang mengalami gangguan seperti luka atau peradangan. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa keuntungan, kerugian, dan juga bahayanya ketika kita menggunakan teknologi nano kosmetik. Agar kita terhindar dari itu, kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Terima kasih telah menonton.